Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa wafaqana lisiyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di mana amal ibadah di dalam bulan tersebut dilipat gandakan. Puasa adalah salah satu ibadah khusus yang Allah wajibkan di dalam bulan Ramadan ini sebagai madrasah bagi orang yang beriman untuk meraih titel ketakwaan. Ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan di dalam bulan Ramadan tersebut. Di antaranya adalah sahur dan berbuka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahur itu adalah bukan hanya sekedar makan dan minum saja, tetapi ia adalah bagian daripada tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menganjurkan umatnya untuk melakukan sahur. Di dalam agama kita, sahur itu adalah pembeda antara puasa umat Islam dan umat-umat yang sebelumnya. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa faslu ma baina siyabina wa siyami ahlil kitabi aklatu sahari, bahwa pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab itu adalah makan sahur. Jadi sahur itu adalah aktivitas makan dan minum yang dilakukan oleh orang beriman sebagai persiapan untuk melakukan ibadah puasa esoknya. Tentang waktu sahur, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa wa awalu waqtis sahuri nisful laili wa akhiruhu tulu'ul fajri, bahwa awal waktu sahur itu adalah mulai tengah malam dan akhir dari waktu sahur itu adalah terbit fajar. Namun oleh beliau menjelaskan bahwa kita disunatkan untuk mentakhirkan sahur sehingga terbit fajar, tetapi dalam rentang waktu yang tidak akan dikhawatirkan kita melakukan sahur di waktu fajar tersebut. Jadi terkait dengan rentang waktu ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari Zaid bin Sabit, beliau mengatakan bahwa tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila salati, kemudian baginda Nabi itu bangun untuk melakukan salat. Jadi artinya ada rentang waktu antara selesai sahur dan melakukan ibadah salat. Maksud salat di sini adalah salat subuh. Jadi kemudian oleh Zaid bin Sabit ini menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam kana bainal azani wa sahur. Jadi berapa banyak rentang waktu di antara azan dan sahur?
Kemudian oleh baginda Rasul menjawab, qadra khamsina ayat, ukuran membaca 50 ayat. Jadi ayat yang dimaksudkan di sini pun oleh Imam Nawawi mengatakan yaitu bukan ayat yang terlalu panjang dan bukan ayat yang terlalu pendek. Jadi ayat yang sederhana. Jadi kalau ukuran yang ditakdir oleh para ulama itu antara 10 sampai 15 menit. Barangkali inilah yang di dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i itu menetapkan imsakiyah. Jadi waktu imsak itu adalah waktu yang disunatkan kepada orang yang berpuasa menahan diri dari waktu tersebut. Terkait dengan rentang waktu tersebut, oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa lebih baik bagi seseorang itu berhenti sebelum fajar, berhenti untuk makan dan minum sebelum fajar beberapa saat sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, walaupun itu memang bukan wajib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa menu yang terbaik yang dimakan pada ketika waktu sahur? Jadi di sini oleh baginda Rasulullah SAW memberikan tuntunan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Oleh baginda Rasul mengatakan bahwa khairus sahuri atamaru, bahwa sebaik-baik sahur itu adalah buah kurma. Kemudian dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban, baginda Rasulullah mengatakan bahwa nikmat sahuril mu'mini atamaru, sebaik-baik sahur orang yang beriman itu adalah buah kurma. Jadi kenapa kurma ini adalah sahur yang baik untuk dimakan? Karena kurma ini adalah merupakan asupan makanan yang mampu mempertahankan energi sehingga orang yang berpuasa itu tidak cepat kelelahan, dan kemudian buah kurma juga diketahui mampu untuk mempertahankan hidrasi. Jika bagi orang yang melakukan yang makan kurma di ketika sahur, dia akan lebih lama hausnya berbanding orang yang tidak makan kurma. Kemudian di luar selain daripada kurma, di dalam hadis yang lain oleh baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-sahuru kulluhu barakah, sahur itu seluruhnya berkah. Jadi oleh karena itu fala tada'uhu, kalian itu jangan pernah tidak makan sahur, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma'in, walaupun hanya diteguk oleh kalian itu satu teguk daripada air putih. Jadi artinya mengumpulkan dua hadis ini, di sini dapat kita ketahui yang dianjurkan oleh baginda Rasul itu adalah kurma dan air, walaupun kemudian kita menambah dengan makanan-makanan yang lainnya. Dan di dalam hadis ini ada satu yang dikatakan oleh baginda Rasul itu fala tada'uhu, kalian jangan pernah tidak melakukan ibadah sahur. Karena dalam penjelasan Imam Syafi'i juga beliau mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa kami melihat engkau itu selalu makan sahur? Maka oleh Imam Syafi'i menjawab bahwa sahur itu adalah keberkahan yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, dan sementara baginda Rasul itu sendiri tidak pernah tertinggal makan sahur, maka saya dalam mengikuti dan mencari keberkahan tersebut, saya pun tidak ingin tertinggal di dalam hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, apa hikmah memakan sahur? Jadi yang pertama, apa yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah tadi, bahwa as-sahuru kulluhu barakatun, bahwa sahur seluruhnya itu adalah berkah. Jadi artinya orang makan sahur itu adalah
akan mendapatkan keberkahan di dalam puasanya, sehingga puasanya nanti itu akan dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan. Karena makna berkah itu sendiri adalah ziyadatul khairi. Setiap apapun yang kita lakukan yang mengandungi kebaikan, dan akan bertambah-tambah kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua, hikmah dari melakukan sahur itu adalah untuk mendapatkan doa dan istighfar dari Allah dan para malaikatnya. Karena di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, bahwa Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Jadi selawat Allah itu adalah keampunan, dan kemudian selawat daripada malaikat itu adalah doa dan istighfar. Jadi artinya para malaikat itu senantiasa meminta ampun kepada orang-orang yang melakukan ibadah sahur. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga dari kita melakukan sahur itu adalah memastikan supaya tidak terlewatkan daripada waktu salat subuh berjamaah. Jadi artinya ketika orang bangun untuk sahur, dan apalagi sahur itu dilakukan di akhir malam menjelang daripada salat subuh, tentu ia pasti tidak akan ketiduran dan menunggu salat subuh. Dan kemudian antara sahur dan salat subuh itu kan waktu-waktu yang mustajabah doa. Karena dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang dulu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rahmat Allah tabaraka wa taala itu akan turun setiap malam ke langit dunia di ketika sepertiga malam yang terakhir. Jadi maksud rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah yang dimana di dalamnya itu termasuk potensi untuk diterimakan, diijabahkan doa-doa yang dipanjatkan kepada beliau. Kemudian hikmah yang keempat itu adalah menguatkan fisik bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Jadi keberkahan yang terkandung di dalam makanan yang kita makan di ketika sahur, dan keberkahan itulah yang akan menjadi energi bagi orang yang melakukan puasa, sehingga orang yang melakukan puasa tersebut memiliki fisik yang kuat, yang dengan itu nantinya akan memudahkan bagi orang yang berpuasa ini untuk melakukan, memperbanyak segala bentuk-bentuk ibadah yang dianjurkan, yang disunahkan dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, berbuka puasa. Berbuka puasa ini juga merupakan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua rahmat, ada dua kesenangan, ada dua kebahagiaan yang Allah berikan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan, kesenangan di ketika ia berbuka. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, kesenangan dan kebahagiaan di ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi kemudian di dalam melakukan buka puasa ini ada beberapa adab dan sunnah yang juga harus kita perhatikan. Sunnah yang pertama adalah berbuka tepat waktu. Ini artinya begitu masuk waktu maghrib, kemudian langsung kita bergegas untuk melakukan buka puasa. Karena dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la yazalun nasu bi khairin ma ajilul fitra. Senantiasa manusia itu akan berada di dalam kebaikan
selama ia menyegerakan untuk berbuka puasa. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua itu adalah berbuka dengan kurma dan air. Jadi barangkali ini sama ya sunnahnya seperti sunnah makanan menu yang kita makan di ketika sahur, dan kemudian menu yang harus dikonsumsi oleh yang berpuasa itu di ketika berbuka puasa. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri beliau senantiasa berbuka dengan kurma dan air ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Turmudi menjelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayyusaliya. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa itu dengan beberapa kurma basah sebelum beliau melakukan salat. Fa ilam takur rutabatun fatamara. Maka jika tidak didapati kurma basah, beliau berbuka dengan kurma kering. Fa ilam takun tamaratun hasawatim mima'in. Dan apabila beliau tidak mendapati kurma kering, maka beliau meneguk beberapa teguk daripada air. Jadi ini pun yang kemudian dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab beliau, wa yustahabu ay yuftira ala tamarin fa ilam yajid fa ala ma'in. Jadi disunatkan seseorang itu berbuka dengan kurma, dan apabila tidak mendapati kurma maka berbuka dengan air. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua di dalam kita berbuka puasa itu adalah memperbanyak doa. Karena waktu berbuka itu adalah juga salah satu waktu yang mustajabah di dalam bulan Ramadan. Kemudian kondisi seseorang yang sedang melakukan ibadah puasa pun adalah kondisi yang mustajabah doa. Karena ada hadis daripada Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salasu da'awati la turaddu. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walidi, doa seorang ayah kepada anaknya. Kemudian yang kedua, da'watus shaimi, doanya orang-orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Dan kemudian yang ketiga itu adalah da'watul musafiri, doanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau di dalam perantauan. Memang ada doa yang sudah lumrah, sering kita baca itu dan sangat dianjurkan untuk kita baca, yaitu Allahumma laka suntu wa bika mantu wa ala rizqika abqatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahabat dama'u wabtalal ghuruku wa sabatal ajru insyaallah. Tetapi di luar daripada doa itu, sesungguhnya pada menjelang berbuka dan begitu pun setelah berbuka, kita sangat dianjurkan untuk berdoa, meminta seluruh hajat-hajat kebutuhan kita, baik hajat yang berkaitan dengan agama ataupun hajat-hajat di dunia ini. Kemudian adab yang ketiga di dalam kita berbuka puasa itu adalah makan secukupnya. Artinya tidak berlebih-lebihan di ketika kita makan. Seyogianya, hakikatnya bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah ibadah untuk mengendalikan nafsu syahwat. Dan kemudian salah satu pengendalian nafsu syahwat itu adalah dengan mengurangi makanan. Jadi ketika kita berpuasa tidak makan, jangan kemudian kita makan berlebih-lebihan sebagai gantian dari makanan yang kita tahan di ketika berpuasa tadi. Kemudian terkait dengan makanan ini juga ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bejana yang paling buruk yang diisi penuh itu adalah perut. Jadi cukup bagi seseorang yang berpuasa, cukup bagi seseorang itu makan sekedar untuk memperkuat
tubuhnya. Kalaupun ia harus makan, maka sepertiga dari perutnya diisi dengan makanan, sepertiganya diisi dengan air, dan kemudian sepertiganya diisi dengan udara untuk ruang ia bernafas. Inilah kondisi yang ideal, kondisi yang stabil bagi seseorang untuk mengatur pola makannya. Adab yang keempat bagi orang yang berbuka puasa itu adalah langsung melakukan salat maghrib sebelum makan makanan yang berat. Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitabnya beliau mengatakan, wa yusahabu taqdimul iftari ala salat lakin bitamari laumain. Disunatkan untuk menyegerakan berbuka ke atas salat, tetapi hanya dengan kurma dan air saja. Summa yusalli al-maghriba, setelah berbuka dengan kurma dan air, langsung melakukan salat maghrib. Summa ba'da salati ya'kulu isyara. Kemudian setelah salat maghrib baru ia makan apa yang ingin dia makan. Jadi demikianlah beberapa hal yang terkait dengan sahur dan berbuka. Semoga dalam momen bulan Ramadan tersebut kita mampu mengikuti sunnah-sunnah sahur dan berbuka tersebut agar puasa kita lebih sempurna, dan kemudian apa yang kita inginkan menjadi orang yang beriman yang bertakwa dengan menjalankan ibadah puasa itu terwujud. Allahumma taqabbal minna fiyamana wa qiyamana wa barik lana fi ramadana waj'alna bil utaqaika minan nar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.